Ya ngomong toh. Nah. Gimana tadi? Oke guys, ini Ya, aku Bapak sekarang aja. ada host baru guys, ini Manda namanya, tadi belum kenalan. Hari ini kita udah di mana Nda ini? Museum Sangiran yang klaster Dayu. Terus sekarang kita mau ke apa tadi namanya, Sumur Api. Sumur Api kalau nggak salah ya, Sumur Api, karena dapat informasi dari masyarakat katanya ada sebuah sumur yang airnya itu asin, tetapi kemudian ada kayak gas gitu ya dikeluar dari situ. Oke pemirsa, saat ini aku di Museum Purbakalan Dayu. Dan saya sebenarnya berempat ini guys, tapi yang satu pisah ini, Mas Lis nggak tahu kemana. Ini saya sama Manda sama Pak Agus di Museum Dayu. Nanti akan kita coba lihat ke dalam guys. Wah, itu ikuti perjalanan saya hari ini, walaupun perjalanan singkat dan tidak disengaja gara-gara tadi menengok teman yang sakit yang ada di Sukoharjo. Gitu pemirsa. Makasih ya. Kita Pak tiketnya Pak. Salemus tuh kan. Oh, guys kawan. Kalian sosok. Ya. Oke, udah dapat tiket, satu tiket berapa? 5.000 rupiah. Jadi apa nih ku? murah sekali, kamar mandi. Pemirsa, sekarang saya berada di Museum Manusia Purba Klaster Dayu. Jadi di Sangiran ini ada 2 museum guys, dan ini museum yang terbaru. Maka hari ini kita akan coba liput apa aja isi di dalamnya. Oke, apa itu Mas Lis? Prasasti itu yang meresmikan Patil ketiga Pak Budiono. Pak Budiono. Oh iya. Mengisi buku tamu di setiap pengunjung itu harus mengisi buku tamu. Nah, ini menuju zona integritas. Mantap. Nah ini bagus. Oh, ini ada keterangannya. Ini kayaknya yang sama kayak yang tadi di situ. Batu toh? Ya. Yang kapak tadi toh? Turun toh atau Nanya petugasnya kalau nggak tahu masuknya kemana gitu. kemana Pak? Langsung turun aja. Oh ya, makasih Pak. Ada tulisan ini Dayu Love. Wah. Oh, ke bawah-bawah gini toh? Ya keren. Jadi ini ternyata di sebuah bukit ini posisinya ya. Ini ya Pak ya, nggak yang ada. Yang pertama Anjungan itu enggak. Oh iya. Anjungan Notopuro. Kita cek isinya apa. Oh. Ini ada tulang paha. Mana? Paha gajah purba. Tulang paha gajah purba. Oh iya, oke. Anjungan ini berdiri di atas lapisan tanah yang terbentuk 250 tahun yang lalu. Ini ada video keterangannya. Oh, jadi ini menjelaskan lapisan tanah di sini, ya toh?
Gimana kalau di Sangiran Gede? Kalau Jadi yang di Sangiran Gede itu kan kayak maksudnya nggak di tempat terbuka gini kan, di satu gedung gitu. Nah ternyata kalau yang di sini tempatnya semi outdoor. tapi anjungannya ber-AC ya Anda ya? Iya. Dingin ya? Asik juga sih. Mas Lis, pernah masuk sini Mas Lis? Belum, baru pertama ya? Ya, baru pertama. Karena saya Tapi cocoknya esok ya jane Mas Lis ya? foto esok. Kedua aku sih bingung. Bingung gimana? Nah, iki asal usule dhewe ra saka Bapak Adam mari buka apa to? Lah, iya. Nek munyuk yo. Ternyata keilmuannya zaman kita manusia dengan zamannya Nabi itu beda ya. Malah tinggi mbiyen ya? Tinggi di filosofinya tuh luwe don. Tapi jangan sampai kita pulang. Betul. Wah, pokoknya kita pulang ya pulang, nanti ndak usah direnung-renungkan, tidak usah dihayati. Aku kemudian munyuk paudu, ya narkoya munyuk ya rapopo. Jadi ini pokoknya menjadi pengetahuan. Iya. Tapi yang diimani tetap sabda Nabi itu harus tetap menjadi pegangan kita, tuntunan kita. Iya toh? Nah, kalau ini masuk akal. Ya gitu aja. Masuk akal. Kabut itu adalah babakan geologi sebelum Notopuro. Notopuro itu yang atas tadi ya? Ya, yang Notopuro yang atas. Karena ini kan terdiri dari lapisan-lapisan loh. Jadi penemuannya itu kan namanya kan di sini stratigrafi itu kan sebenarnya lapisan-lapisan itu ditemukan di dalam tanah. Dari mulai Notopuro, Kabuh, Grisbang sama kemudian Pucang yang paling bawah. 4 ya? Ya, nah itu 3 tipe manusianya ini beda-beda. Bedanya itu mungkin di apa ya, di bentuk tengkoraknya ya nggak salah. Luar biasa ya, penemuan tahun 34 sampai 36. Orang Belanda, orang Indonesia yang nggak tahu. Disangka Ekskavasi. Ada tengkorak banteng purba. Tulisannya apa ya? Tengkorak banteng purba. Ditemukan kapan? Tanggal 30 Oktober 96. Diperkirakan Nggak ada. usianya berapa? Nggak ada keterangannya. Oh iya, tidak tahu. Tapi udah membantu ya jelas yang di dalam ruangan ini kan yang ditemukan kira-kira ini hidup di 730.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Di lapisan tanah yang ini ya? Ya. Oh. Di lapisan yang itu. Yang Kabuh ini. Ya. Yang Notopuro kan yang atas. Jadi tadi yang di atas itu lapisan Notopuro yang ini. Terus kan tadi ada fosilnya kan juga di sana, itu yang ditemukan di lapisan tanah yang ini. Terus sekarang kita lagi ada yang di sini. Namanya lapisan Kabuh. Terus yang dipajang itu tadi itu fosil yang ditemukan di lapisan sini. Gitu. Berarti galinya dalam banget ya. Dari atas ini ke sini. Lebih lagi, Anda turun. Udah Pak. Udah sampai yang keempat. Cari kamar kecil. Oh. Di atas sana. Greensbank. Kita ke anjungan yang ketiga. Anjungan Greensbank. Namanya lucu ya, kayak Greensbank. nama dalam bahasa Belanda. Tapi ya memang yang menemukan orang-orang Belanda dulu. Ini usianya 900.000 sampai 730.000 tahun yang lalu.
Oke, jadi sekarang kita lagi ada di anjungan yang ketiga, namanya itu anjungan Greensbank. Jadi tadi kan yang lapisan pertama itu Noto Puro, terus kita tadi ke anjungan yang kedua Kapuh ya. Nah sekarang kita di sini, namanya Greensbank. Itu dari bahasa Jerman yang berarti zona batas. Tadi saya keliru ya, saya bilangnya Belanda. Karena yang di waktu yang menemukan pertama kali kan orang Belanda, saya pikir Belanda, ternyata saya yang keliru ya. Mohon maaf pemirsa, Jerman ya. Terus ini ada fosil-fosilnya. Fragmen gading gajah purba ditemukannya tahun 2014 kemarin. Awal fragmen. Iya, gading gajah ini. Tapi udah kayak jelas gitu ya. Ya soal ini kan menyatu sama batu ya, tapi kan ini kelihatan nih gadingnya yang putih ini. Tuh, cuma kan dia udah terlanjur membatu jadi satu, jadi diambilnya nggak benar-benar bentuk gading. Ya. Jadi setelah mendengar dari Mbak Manda ada cerita-cerita toh. Nah, setelah itu pengunjung dikasih game di sini. Nah, game ini dengan layar sentuh, guys. Nih, tadi di. Nah, ini ada cerita-ceritanya. Kemudian kita harus menyusun kata ini tadi yang sudah kita lihat. Nah, ayo Mbak, cepet-cepetan. Ini pakai timernya. Oke loh. Kayaknya disentuh 1, 2, 3 gitu ya. gitu. Yang nah, Dari lingkungan. ya, Sudah. pinter. Ya, lulus. Berarti ini pengunjung yang cerdas ini. Istilahnya keren. Sudah menyelesaikan misteri taman Greensbank. Temuan Greensbank, tapi misteri Sangiran belum sepenuhnya terungkap. Ih, ada Ada rusanya. rusa. Ada rusa. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tapi jauh. Ini ruang diorama. Oh, oke. Ya, ini kan menggambarkan bentuk 3 dimensinya. Enggak tahu, enggak bisa. Saya ada suaranya yang menceritakan atau apa? Enggak ada. Dari sini kali ya? Ya, kita masuk dalam ruangan diorama, guys. Itu menggambarkan suasana kehidupan masa lalu. Ceritanya kita diajak untuk kembali dalam kehidupan masa lalu yang ini disajikan dalam bentuk patung-patung gajah purba, manusia purba, begitu. Selanjutnya ada ruang pamer 1.
Nggak ada keterangannya. Ini beneran atau enggak? Beneran. Apa tiruan? Apa dari Tiruannya. benar nggak mungkin di gini? Iya. Bukan nggak mungkin boleh dipegang. Iya. Takutnya Ya, nanti kan terjadi apa ya, karena keringat manusia itu kan keras ya, bisa menghancurkan atau merusak. Mengandung asam loh. Iya, betul. Nah, berarti enggak. Kok tapi yang ini nggak dikasih kaca ya? Tulang pinggul, tulang ekor, dan tulang belakang dari apa ini? Bovidae itu apa? Tulang kaki depan, tapi nggak tahu hewan apa ini. Nggak ada keterangannya. Ini rahang bawah gajah purba. Terus ini tulang kaki depan bawah gajah. Tuh. Nah ini tadi ada kayak gamenya, tapi bisa nggak ya ini? Ngerti ya? Oh itu. Jadi di sini itu dijelaskan gimana tulang bisa berubah menjadi fosil. Ada gambarnya juga dari pertama jasad manusia atau makhluk hidup apapun. Terus habis itu sisa jasad manusia yang berupa tulang atau gigi itu kan yang paling lama hancur. Dia itu tertimbun sama endapan tanah. Nah, terus karena tertimbun, jadinya dia kedap udara. Dan timbunan ini mengisolasi sisa jasad dari bakteri pembusuk. Akhirnya dia jadi kayak membatu gitu, jadi fosil. Gitu. Nah, setelah tadi kita tahu gimana proses dari jasad itu jadi fosil, tugas arkeolog selanjutnya adalah menaksir usianya gitu. Nah, gimana cara menaksir usia dari fosil yang ditemukan? Kalau dari sini penjelasannya itu ada dua. Yang pertama disebut pertanggalan relatif, yang kedua absolut. Yang relatif ini bisa juga dibilang dengan cara kuno, yaitu arkeolog menafsirkan usia fosil berdasarkan dari letak lapisan tanah ditemukannya fosil tersebut. Jadi kalau misalnya fosilnya ditemukan di lapisan tanah yang lebih bawah, itu berarti lapisan tanah usianya lebih tua. Makin naik itu berarti usia fosilnya makin muda. Terus yang kedua itu pertanggalan absolut. Jadi dia menentukan usia fosilnya menggunakan metode yang jauh lebih modern, itu dengan mengukur massa unsur induk dan turunannya. Jadi gitu ya pemirsa. Nah, ini ceritanya adalah perpustakaannya Museum Sangiran ini. Jadi di sini menyimpan informasi-informasi digital. Misalkan ini bisa kita lihat, misalkan ini kita melihat tulisannya
I Made Swastika, Trace of Human Lifestyle from the Paleolithic, PDF ta. Nah ini di sini bisa kita lihat apa yang dia tulis tentang apa. Nanti ini bukunya bisa dilihat di bawah, tapi memang ini agak lama. Tapi maksudnya seperti itu guys. Jadi mungkin nanti ke depan buat yang mengelola di sini perlu diperhatikan. Barangkali perlu diupdate alat-alatnya supaya ini tidak hanya berada di sini tetapi bisa di up di dunia maya ya guys. Karena mungkin orangnya jauh dari Papua ingin tahu Sangiran kayak apa, jauh-jauh harus tahu seperti ini. Lebih baik diupload di web kan lebih bagus guys. Gitu guys. Sangiran itu guys ternyata luar biasa. Dia itu menyumbangkan 50% dari seluruh penemuan-penemuan tentang manusia purba di seluruh dunia. Iya. Ya kalau kita lihat dari stratigrafinya tadi dari atas tadi itu memang dulunya daerah ini bukan daerah yang subur karena dialiri oleh sungai. Logikanya kalau daerah itu dialiri oleh sungai berarti kehidupan itu pasti akan mendekati sungai karena pasti butuh air. Kayak kita itu pasti kalau bikin rumah pasti yang pertanyaan pertama kali, adakah air, adakah sumur? Nah sama kehidupan zaman manusia purba itu mereka akan mendekati sumber-sumber mata air. Nah di sini dulunya ini merupakan daerah yang memiliki sumber mata air yang bagus, subur. Tapi karena adanya satu proses mungkin peristiwa gempa bumi, peristiwa dislokasi lah begitu dari lapisan kulit bumi ini lalu menjadikan daerah ini ditinggalkan dan kering karena mungkin pengangkatan kemudian aliran sungai semakin kecil kan begitu. Gimana tadi? Ini sekarang ada host baru guys ini, Manda namanya. Tadi belum kenalan. Hari ini kita udah di mana Nda ini? Museum Sangiran yang klaster Dayu. Terus sekarang kita mau ke apa tadi namanya, Sumur Api. Sumur Api ya, nggak salah ya, Sumur Api karena dapat informasi dari masyarakat katanya ada sebuah sumur yang airnya itu asin, tetapi kemudian ada kayak gas gitu ya dikeluar dari situ dan disalurkan ke sebuah pipa dan nanti kalau dikasih api gitu korek gitu bisa kayak kompor. Nah, nanti kita coba buktikan seperti apa. Gimana? Itu bukan yang api abadi itu kok. Oh bukan, itu Merapen ya Gus ya? Merapen itu. Itu Merapen, beda. Beda. Nah. Oke, kita coba lihat guys, ke sana guys. Oke pemirsa, setelah selesai dari Museum Sangiran Klaster Dayu, ini kita mau bergerak menuju ke Sumur Api guys. Nah seperti apa nanti kita coba saksikan bersama. Kita sudah mau sampai guys, jadi tadi dari museum itu tinggal kita lurus, nanti ada balikan. Nah balikan yang kedua itu jalannya menurun, belok kanan tapi kanannya tajam itu, menurun terus nanti mentok belok kanan sudah sampai gitu guys. Oke, sampai. Oke pemirsa, saya sekarang berada di Sangiran ya. Tadi kami baru saja ke Museum Dayu dan kemudian di sana itu ada informasi kalau katanya di sini ada sumur api. Nah kami penasaran
sumur api itu seperti apa. Nah, setelah saya sampai di sini ternyata sumurnya udah dikelola. Jadi sumurnya udah dipasang peralon-peralon yang saya belum paham. Maka kemudian saya sekarang dengan Pak Solihin. Pak Solihin ini adalah orang yang punya pekarangan ya Pak Solihin. Yeah. Dan yang pertama kali ngebor sumur niku nggih Pak. Yeah. Ya, itu awalnya niatan ngebor sumur niku buat apa Pak? Awal pengeboran sumur yang ada di sini itu sebetulnya untuk air minum. Nggih. Dan setelah air minum ini dirasakan itu kan nggak layak untuk diminum. Kok tidak layak kenapa Pak? Rasanya kan asin. Oh asin. Nah, di sini Asin. itu asin. Di sini kan dari dulu, khususnya kampung sini kan nggak ada sumur. Seluruh kampung. Seluruh kampung. Airnya tanahnya kalau digali keluar airnya asin. Oh iya iya. Nah, ini kan, terus berarti sebelumnya kalau minum gitu pakai apa Pak? Kalau minum dulunya Iya. itu sebelum kita beli galon itu Iya. kan kita bikin kayak model beli kalau di pinggir kali itu. Nah, Oke Pak, jadi kembali ke sumur Pak. ya, Terus karena airnya asin, terus jenengan punya ide mungkin diperdalam atau gimana Pak? ya dulu kan langsung kita kan punya itu minta bantuan lah, dikasih ke Basnas. Nggih. Bantuan ke Basnas itu dikasih uang, berwujud uang itu sekitar 80 juta. 80 juta itu suruh ngebor sendiri, nyari tukang dan nyari pokoknya peralatan itu komplit itu semua suruh beli sendiri. Dan sebetulnya sudah saya bor itu satu kampung itu 6 lubang. Satu kampung. Oh, nggih. Ini termasuk lubang keempat. Oh, dan 6 lubang itu nggak ada airnya. Nggak ada air, ya ada airnya cuman asin semua. Cuman nggak ada istilahnya itu nggak ada ya gas lah. Ya cuman yang adanya itu cuman sumur keempat ini lubang keempat. Ini ada gasnya. Terus kemudian nanti pemirsa akan saya perlihatkan seperti apa kondisinya sekarang. Sudah dibuat dengan berbagai teknologi dan akhirnya kemudian sumur ini dibor berapa meter nih Pak? Pengeboran ini kan 120 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola Mas Lis. 120 meter dan 120 meter. ternyata yang dihasilkan airnya asin dan gas gitu nggih. Terus ini berarti yang dimanfaatkan airnya saja atau gasnya saja atau dua-duanya Pak? Kalau airnya itu kalau sekarang ini yang dimanfaatkan cuma untuk obat gatal. Oh gitu. Airnya itu rata-rata yang kesini tuh yang gatelan malah. Oh, terus dikasih air itu, terus? Enggak, nanti kan rendeman di situ. Kalau cuman kaki, itu kan rendeman di situ. Tapi kalau seluruh badan Oh, sana. makanya ada bak niku fungsinya di gini ku. Nggih, Oh, iya. Dan ini dibor pada tahun pinten, Pak? Niki 2019. Oh, akhir. 2019. Berarti itu pandemi. Pandemi. Yang terdiri dari ada kompresor, ada pompa air. Saya lihat itu kemudian ada beberapa tabung ya, ada 2 tabung besar yang kemudian ini disalurkan ke masyarakat. Ini bisa menghidupi berapa kompor ini, Pak? Kalau sementara ini masih 30 kompor. Terus yang dipasang. yeah, karena apa yang mendapatkan manfaat ini dari banyak ya tentu kemudian ada iuran untuk perawatan kira-kira gitu ya Pak ya. Ya untuk perawatan sama untuk beli pulsa-pulsanya itu. Oh iya karena pakai listriknya pakai pulsa. Ya. Pak Solik ini sebenarnya di kampung sebagai apa Pak Jenengan? Sementara ini saya di sini dijadikan warga itu sebagai RT. Ya gitu pemirsa, ini karena saya mampir saja dan mudah-mudahan ya ini menjadi menjadi tambahan informasi dan lebih lengkapnya nanti bisa browsing sebenarnya. Tapi saya tadi sempat membaca singkat di situ bahwa yang keluar itu gas metana ya Pak. Ya. Gas metana itu akibat dari proses Pak? Kayak pembusukan fosil lah. Fosil. Nah, dari hasil penumpukan fosil-fosil itu kalau penelitian. Ya gitulah nanti terkait dengan sebenarnya seperti apa pemirsa nanti bisa browsing sendiri. Kata nih Pak Solihin, Pak. Jadi sumurnya ini dulu dibuat di sini dan tadi udah Pak Solihin sampaikan ini kedalamannya sampai 120 nih Pak. 120 meter. 120 meter dan kemudian sekarang dibeli peralatan ini, peralon kayak gini dan kemudian peralon itu masuk ke sini. Masuk
masuk ke sini. Dan itu kok banyak kompresor juga apa Pak Niko? Itu kompresor untuk menghisap gasnya sama untuk nekan. Jadi fungsinya itu. Oh, jadi kompresor bisa menghisap ya? Nah, menghisap Gimana? menghisap ya pokoknya menghisap gas yang dari sumur itu masuk ke sini, nanti kan airnya kan ngikut. Lah ngikut. Itu airnya dihisap sama ini sama pompa ini jet pumpnya ini. Berarti ini nanti untuk mau dibuang Pak? Ya, dibuang nanti kan pembuangan ke rendaman sana ada. Ke situ ada. Oh iya iya. Sumurnya. Yang dimaksud untuk tempat merendam ini guys, di sini guys. Jadi airnya tidak dimanfaatkan ya Pak, karena asin ya Pak? Nggak bisa dimanfaatkan. Nggak bisa dimanfaatkan, kemudian airnya ditampung di sini. Nah nanti banyak orang datang untuk ya Pak biasanya ya. Biasanya tapi dulu ya Pak ya. Merendaman. Untuk berendam karena punya penyakit kulit kira-kira gitu ya. Iya. Dan itu terbukti efektif nih Pak. Rata-rata efektif. Terbukti efektif. Banyak yang sembuh. Iya, iya. Nek pernah mendapatkan penjelasan Pak dari medis atau apa gitu, kenapa kok bisa mereka kemudian sembuh gitu Pak? Itu kalau menurut penelitian kan airnya itu kandungan yodium terlalu tinggi. Oh. Nah, jadi kandungan yodium ada, yang diberitakan cuma kandungan yodium, terus gas metana, terus litiumnya ada. Kemudian itu di sana itu guys itu ada peralon itu, mudah-mudahan kelihatan ya. Itu aku tak ke sana aja. Dan itu juga sumur ya, dulu yang dibor oleh Pak Solihin ini. Ini karena ketika gini guys, ketika menemukan sumur yang tadi itu, maka kemudian terinspirasi bikin lagi aja biar menghasilkan gas lebih banyak kira-kira gitu ya Pak ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, tapi ternyata hasilnya tidak sama. Tidak sama. Hasilnya ini sedikit sekali. Gasnya kecil, kalau airnya itu kayak kandungan apa itu? Solar. Oh, airnya malah mengandung solar. Nah itu. Maka kemudian ini tidak dimanfaatkan ya Pak? Oh, Tidak dimanfaatkan. Tapi ini kerannya terbuka ya Pak? Terbuka. Tidak ada kan gas yang naik gitu Pak? Yang di sana tuh, yang di sana saya tutup. Oh gitu. Di atas. Ini tekanan atau apa ini Pak? Itu kalau istilahnya kalau ditarik kan itu kan muter. Kompresor dihidupin. Di sana Di sana dihidupin. dibuka. Ini muter. Ini muter. Oh. Model kayak Berarti air. sebenarnya sifatnya di sini tekanannya kecil ya Pak ya? Nah, Kalau tidak disedot tidak keluar tuh gasnya. Berarti tekanannya sebenarnya di sini kecil ya Pak? kecil. Oh ya ya ya. Maka kuning harus dibantu ditarik. Oke pemirsa, jadi hanya seperti itu gambaran singkatnya. Sekali lagi lebih jelasnya nanti pemirsa bisa browsing, bisa mencari sumber informasi dari berbagai tempat, kemudian mengkolaborasi dan kemudian nanti silahkan pemirsa mengambil kesimpulan masing-masing. Begitu, dan saya akan langsung pulang guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.